Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya, walaupun Anda muak, tapi harus tetap karena muak itu Anda harus tetap bersemangat untuk menghadapi hari-hari ini menjelang Pilpres 2024. Jangan menyerah ya, jangan kemudian memutuskan untuk golput. Itu nanti dulu, jangan putuskan golput. Kalau ada yang memutuskan golput itu bakal ada yang senang begitu ya. Hmm. Berjuang dulu ya, Oke. ya berjuang dulu, baru nanti kemudian setelah itu kita kalkulasi seperti apa lagi posisinya begitu ya. Oke, Hmm. Anda berjumpa bersama kami dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Ini perbincangan di dapur redaksi. Jadi kita ngerumpi saja di sini ya, dan masih terus bersama saya Hersy Arif. Dan saya Agi Beta, teman-teman of the record, banyak sekali yang harus kita bahas ya. Apa saja Mas Hersu? Antara lain, Mas Hersu, saya baru saja membaca itu media-media asing. Aduh, ampun, Ya, kita ya. betul-betul disorot secara internasional. Dari Asia, dari Eropa, dari benua Amerika, semua membahas soal fenomena apa namanya politik yang ada di Indonesia saat ini. Dan kalau di luar negeri ada seorang hakim Mahkamah Konstitusi gitu ya yang punya kedudukan yang mulia gitu ya, karena dan Mhm. kemudian ikut skandal ini itu betul-betul aib yang luar biasa Mbak di sana itu. Makanya saya bilang tadi Betul. ya kalau di negara-negara demokrasi mungkin dia langsung mengundurkan diri, tapi kalau di negara seperti Jepang gitu yang tradisinya arah kiri ya dia langsung bunuh diri itu kalau di Jepang gitu ya, nggak ada harganya orang seperti ini kan gitu. Jadi kalau kalau toh dia bertahan di Mahkamah Konstitusi ya sebenarnya dia harus dicabut itu kehormatannya gitu. Dan sekarang saya kira sebenarnya publik pun sudah mencabut ya gelar kehormatan itu ya. Kalau kemudian orang menyebutnya yang terhormat itu kan masih bercanda-canda gitu ya. Rupanya Pak yang terhormat tetapi tercela gitu ya, karena dia sudah dipecat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi karena melakukan pelanggaran etika berat itu, hari ini masih ikut ini ya Mbak ya, masih ikut memilih ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi yang baru ya Mbak ya. Yang baru. Ya, ya oke. Mhm. Iya, karena pada dasarnya dia hanya dipecat sebagai hakim ketua, tapi kedudukannya sebagai hakim anggota itu tetap ada di situ. Jadi rupanya dia tetap punya hak suara di situ ya, Mas Hersu ya. Jadi memang ini sekarang kalau dengan urusan orang begini kita juga susah juga ya kalau mengandalkan urusan moral gitu, bicara budaya malu pasti nggak akan malunya gitu. Jadi nggak mungkin dia mengundurkan diri. Jadi akan terus ikut berproses semacam ini. Tapi yang ini salah satu yang akan kita bahas ya soal tadi terpilihnya Mhm. dan di Israel ini, dan kemudian kita akan bicara track record dua orang ini gitu ya Mbak ya. Tapi di luar itu Mhm. saya kira ada perkembangan-perkembangan yang cukup menarik di luar itu ya, karena Mhm. selain tadi saya sebut bahwa trending top Anda sebut tadi trending topik ya Pak Anwar Usman itu ya di bukan ketua Mhm. MK lagi, langsung Pak Anwar Usman karena dia memang sudah bukan ketua MK lagi gitu, dan Gibran juga masih jadi trending topik. Tapi juga yang menarik itu kalau kemarin kan kita ngomongin ada baliho-balihonya Prabowo dan Gibran itu langsung kirim ke berbagai daerah hanya setelah begitu Mahkamah Konstitusi memutuskan memecat Anwar Usman dan kemudian tidak membatalkan pencapresan Gibran gitu ya, putusan MK 90 itu gitu ya. Jadi memang itu sudah Mhm. terencana, itu jauh-jauh hari sudah disiapkan gitu kan. Nggak mungkin baliho itu langsung siap begitu putusan MK dibacakan kan begitu Mbak ya. Tetapi kalau ngomongin soal baliho juga yang menarik ternyata, coba teman-teman di daerah perhatikan di sekitar Anda, pemasangan balihonya Demokrat itu ada fotonya Gibran aja atau cuma fotonya AHY dengan Pak Prabowo saja. Ini menarik Anda cermati. Dari situ kita kemudian baca kemana arah dukungan dari Demokrat ini, karena kan katanya kan Pak SBY itu berjanji akan all out memenangkan Prabowo Gibran di mana di Jawa Timur gitu ya. Tapi kalau fotonya Gibran nggak dipasang, gimana mau all out kan gitu ya. Iya ya Mas Ersu. Jadi ini ada beberapa yang kita akan bahas ya. Selain itu juga Mas Ersu, mungkin pernyataan Pak Prabowo nih Mas Ersu yang tentang perjuangan rakyat Rempang, yaitu di mana pada beberapa hari yang lalu pada sebuah simposium tentang geopolitik global begitu dia mengatakan bahwa
apa yang terjadi di Rempang, yaitu penolakan dari masyarakat setempat, yaitu dari kampung tua, masyarakat adat yang ada di Rempang itu ada campur tangan pihak asing di situ begitu. Dan dikatakan itu intel-intel asing begitu ya, artinya itu tidak hanya satu atau dua, tapi sepertinya ada intervensi dari pihak luar terhadap penolakan dari masyarakat di sana. Dan ini mendapatkan reaksi keras dari banyak LSM gitu, terutama dari koalisi masyarakat sipil yang tergabung di situ, dan kita tahu di dalamnya banyak sekali LSM besar di situ ya Mas Hersu. Ada YLBHI, kemudian ada Kontras, terus kemudian ada Walhi dan sebagainya begitu, yang mereka juga terjun langsung ke lapangan dan melihat apa yang terjadi di sana begitu. Nah, ini yang kemudian menjadi keprihatinan mereka bahwa Pak Prabowo sepertinya kok kurang paham begitu mengenai soal hak asasi manusia, dan mereka khawatir bahwa ke depannya jika terpilih menjadi presiden, Pak Prabowo tidak akan melihat ini berbagai konflik ini dari segi HAM begitu, dan mengabaikan apa yang disuarakan oleh masyarakat kampung tua di sana atau masyarakat adat di sana itu, dengan merendahkan suara mereka dengan mengatakan bahwa itu sepertinya bukan perjuangan mereka pribadi, tapi ada unsur-unsur dari pihak lain begitu. Nah, ini sepertinya perlu kita bahas Mas Hersu, karena ini menyangkut pandangan yang sangat penting terhadap atau pandangan sangat penting dari seorang calon presiden kita di masa yang akan datang. Karena konflik seperti itu kan sering terjadi di Indonesia. Bagaimana kalau dia nanti terpilih menjadi presiden? Bagaimana sikapnya nanti begitu? Ya, ya. Wah, saya kira ini sudah hilang nih suara di Rempang di kampung 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 tua buat Pak Prabowo dan Gibran ini langsung deh. Iya, iya, iya. Oke, oke, mari kita bicarakan dulu ya. Nah, kita sekarang simak dulu tadi ketika Saldi Isra ya, Profesor Ya. Saldi Isra mengumumkan hasil pemilihan ketua dan wakil ketua. Setelah semuanya secara bergilir 9 orang, termasuk saya yang memimpin sidang, dan akhirnya pertemuan tadi memunculkan dua nama. Satu, karena yang lain menyatakan tidak bersedia jadi ketua, sehingga memunculkan dua nama. Nama yang muncul itu adalah satu, secara berurutan ya, Saldi Isra karena S-nya itu, setelah itu A, saya sendiri. Yang kedua S lagi, Bapak Dr. Soehartoyo. Nah, itu dua nama yang muncul. Kami bersembilan tadi bersepakat bahwa memberikan kesempatan kepada dua hakim konstitusi yang disebut dalam rapat permusyawaratan hakim tadi, diminta untuk berdiskusi berdua. Jadi tadi 7 dari 9 hakim konstitusi meninggalkan ruangan, ada break tadi, tinggallah saya dengan yang mulia Bapak Soehartoyo dalam ruang RPH untuk mendiskusikan. Ini sudah ada nama disebut, kira-kira bagaimana kita menghadapi nama-nama itu. Siapa yang mau jadi ketua dan siapa yang mau jadi wakil ketua. Teman-teman sekalian, sembari melakukan refleksi kami berdua tadi, dan dengan dorongan, ada semangat untuk memperbaiki Mahkamah Konstitusi setelah beberapa kejadian terakhir, akhirnya kami berdua sampai kepada putusan bahwa yang jadi wakil ketua, salah saya sebetulnya, yang disepakati dari hasil kami berdua tadi adalah untuk menjadi ketua Mahkamah Konstitusi ke depan adalah Bapak Dr. Soehartoyo. Dan saya tetap menjalankan tugas sebagai wakil ketua. Oke, jadi tadi menarik ya, ternyata seperti kita sebut, itu 99 orang hakim Mahkamah Konstitusi hadir, begitu ya, dan berarti artinya termasuk itu ada Pak Anwar Usman, gitu ya. Saya kira kita menyebutnya Pak Anwar Usman saja ya, Mbak Agi ya.
Ya. Nggak perlu Yang Mulia Anwar Usman ya. Dan saya kira sebenarnya gini, saya lihat ya harusnya jabatan yang mulia itu kan hanya melekat pada waktu mereka di dalam persidangan kan harusnya ya gitu ya. Betul. Ketika mereka menjalankan tugas administrasi ya nggak lagi yang mulia gitu. Mereka misalnya menggelar jumpa pers, saya kira media nggak perlu dong memanggil lagi dia yang mulia. Yang mulia itu hanya melekat ketika dia menjalankan profesi sebagai Mahkamah Konstitusi. Saya kira harusnya begitu. Ini terpaksa kita sering mengkoreksi ya dalam banyak hal ya. Saya kira teman-teman termasuk dulu yang soal kalau wartawan kalau nanya mesti mohon izin kepada narasumber itu kan juga kita banyak kritik nih. Saya kira juga menurut saya harusnya dalam soal Mahkamah Konstitusi mereka ini hanya dipanggil yang mulia itu ketika mereka berada di dalam ruang sidang dan menjalankan profesinya. Masa di luar persidangan mereka masih dipanggil yang mulia juga? Ini kan taruhan, apalagi terbukti kemudian banyak sekali di antara mereka yang sikapnya tidak mulia kan begitu. Dipecat karena terbukti melakukan korupsi, ada yang dihukum seumur hidup dan sebagainya, dan sekarang ada yang dipecat karena melanggar kode etik berat gitu kan. Ini kan watak yang nggak mulia. Jadi jangan dianggap bahwa yang mulia itu panggilan itu melekat selama mereka menjadi hakim Mahkamah Konstitusi. Saya kira nggak tepat itu. Di luar ruang sidang mereka bukan yang mulia lagi, mereka adalah warga negara biasa saja gitu. Iya, jadi sebagai ketua Mahkamah Konstitusi yang baru itu adalah Pak Soehartoyo ya Mas Hirsu ya. Iya. Iya ya. Dan rekam jejaknya ketika kemarin untuk memutuskan gugatan nomor 90, dia berada di wilayah dissenting opinion ya Mas Hirsu. Ya, dia bersama 4 orang lainnya, yakni Profesor Saldi Isra, Pak Soehartoyo, kemudian Wahidudin Adam, dan juga Profesor Arif Hidayat. Itu mereka dissenting opinion. Kan kemarin itu sebenarnya putusannya kan dari 9 hakim itu 4 dissenting opinion alias menolak, 2 concurring opinion. Itu artinya mereka menerima tapi dengan alasan yang berbeda, yakni 2 orang hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa ini kalau nggak salah Ibu Profesor Eni Nurbaningsih ya sama Daniel Poek ya. Daniel Poek kalau tidak salah yang menyatakan bahwa kalau salah saya dikoreksi nanti. Ya. Menyatakan bahwa ia menerima gugatan sebagian dengan catatan bahwa yang bisa pilpres itu adalah mereka yang pernah menjadi terpilih untuk jabatan sekelas provinsi begitu ya, bukan wali kota atau bupati seperti tiga hakim laginya itu Mbak Agi. Iya betul sekali. Dan kemudian Pak Soehartoyo ini yang sekarang menjadi ketua MK ini juga kemarin memimpin sidang gugatan kalau tidak salah nomor 141 ya. Ya, dan ini juga gugatan ini diajukan oleh seorang mahasiswa juga dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atau UNUSIA. Iya. Bukan utama. Nahdlatul Ulama Indonesia ini singkatannya UNUSIA ya Mas Hirsu, bernama Brahma Aryana. Ya enaknya NU gitu, orang kalau nyebut Nahdlatul juga sering sering sekali kita menyebutnya sebagai Universitas NU, umumnya sih dikatakan demikian ya. Dan kemudian gugatannya ini Mas Hirsu, ini kan kemarin sudah mulai disidang. Yang tadinya kita memikirkan bahwa mungkin gugatan nomor 90 yang menjadi kontroversi kemarin sudah final ya, final and binding, dan kemudian tidak bisa berubah lagi. Tapi sepertinya nuansa ini mulai bergerak Mas Hirsu, karena saya lihat pendapat dari beberapa pakar hukum tata negara dan juga suara dari masyarakat begitu ya, menginginkan agar gugatan dari Brahma ini agar dilakukan putusan segera begitu. Kalau kita lihat kemarin sekarang hari Kamis, berarti kemarin hari Rabu ya, itu masih pemeriksaan pendahuluan begitu, dan kemudian berkas tuntutannya dikembalikan kepada kuasa hukum untuk mendapatkan perbaikan, tapi kuasa hukum juga mengatakan bahwa mereka menginginkan agar segera diputuskan. Nah, ketika pada sidang keputusan MK yaitu pada tanggal 8 November kemarin yang dibacakan oleh Pak Jimli kan sesudah selesai membacakan putusan tersebut, dia mengatakan bahwa ini masih ada gugatan lagi sebetulnya begitu, yang juga mempermasalahkan soal usia tadi, tapi disertai dengan frasa yang berbeda, yaitu ya, dan kemudian kata Pak Jimli ketika itu, ya sebaiknya kalau seandainya ini nanti diputuskan, ini akan berlaku untuk pemilihan 2029 yang akan datang. Tapi itu bukan merupakan bagian dari keputusan MK. Itu hanya
penjelasan saja, imbauan dari Pak Jimli gitu supaya segera mungkin segera ada kepastian begitu ya dalam hal paslon begitu. Tapi rupanya saat ini yang bergulir adalah kalau seandainya gugatan yang baru ini itu kemudian dapat diproses dengan cepat karena berdasarkan yang sudah ada jurisprudensi bahwa MK itu dapat membuat keputusan dengan cepat gitu kalau mereka mau begitu ya. Jadi kalau seandainya ini bisa diputuskan dalam sehari 2 hari ini maka bisa jadi keputusan yang nomor 90 yang lalu yang sudah diputuskan pada tanggal 8 itu bisa saja berubah. Begitu kan Mas Hersu? Beberapa pengamat kalau saya ini hanya melihat oh jadi bisa jadi seperti itu nantinya. Artinya masih belum ada keputusan yang bisa betul-betul tetap sampai dengan tanggal 13 yaitu tanggal penetapan dari KPU soal nama-nama paslon capres dan cawapres itu tadi. Ya. Kan sebelumnya begini, mengapa kemudian dikebut tanggal 7 putusannya itu kan karena dengan tahapan pemilu, tahapan pilpres khususnya bahwa pergantian pasangan capres dan cawapres itu bisa dilakukan sejak tanggal 26 ya, sehari 26 November, sehari setelah ditutup pendaftaran sampai tanggal 8. Kan begitu tahapan. Betul. Kemarin Ketua KPU Hasyim Asyari menyatakan bahwa penetapan itu baru tanggal 13 gitu, artinya sebelum tanggal 13 itu masih bisa diubah begitu loh ya. Nah, antara yang dituntut oleh Brahma itu ini lain ini kelasnya ini antara mahasiswa Unusia ini ya dengan yang dari Unsa ya. Yang satunya ini pro status quo, anak muda tapi pro status quo. Yang satunya ini anak progresif yang juga dipuji oleh Pak Jimli kan gitu, kok dia jeli banget dia melihat itu gitu. Beda dengan ini pengacara bisa kalah nih katanya, dia melihat jeli bahwa betul ada frasa itu tadi yang kita sebut ada konkuring yang dua gubernur dan yang 2 orang menyatakan itu hanya berlaku untuk gubernur, yang 3 untuk menyatakan itu bisa bupati dan wali kota kan begitu. Dan jadi pertanyaan mengapa kemudian kok disamakan putusan itu kok hanya disebut konkuring gitu ya, bukan dia dissenting gitu kan. Harusnya sebenarnya kan beda banget itu antara bupati dengan gubernur, itu 2 hal yang berbeda. Jadi sebenarnya kalau disebut putusannya kemarin itu bukan 5-4 tapi kita juga tidak bisa sebut 6-3 tapi kita sebutnya 3-2-4 mestinya kan begitu ya. Betul. Nah, ini menarik kemudian ketika dia melakukan gugatan itu karena dia menyatakan bahwa harusnya hanya normanya yang berlaku yang gubernur. Nah, kalau itu dikabulkan ya berarti Gibran batal gitu loh. Makanya pengacaranya Victor Tandiasa, pengacara Brahma itu kan kemudian diminta memperbaiki itu, dia menyatakan dia akan memperbaiki secepat-cepatnya begitu kata dia, dan dia mohon juga putusannya diputuskan secepat-cepatnya juga sebelum tanggal 13. Jadi menurut saya masih akan ada drama yang terjadi di Mahkamah Konstitusi ini, apalagi kalau kita kemudian lihat track recordnya. Sekali lagi ya, kita Pak Suhartoyo ini kalau ternyata sama sebenarnya asalnya dengan Pak Anwar Usman, jadi dia ini Agung ya. Kira karirnya seorang hakim gitu. Tetapi dalam beberapa putusan-putusannya dia ini dianggap yang apa ya? Ini reformis lah begitu ya dalam banyak kasus. Dia itu dalam kubu yang sama dengan Sandi Isra gitu. Jadi mudah-mudahan tadi dengan posisi yang baru yang menjadi Mahkamah Konstitusi itu kemudian dia tidak ditarik-tarik dalam kepentingan politik. Dia tetap dalam posisi semula termasuk yang menolak untuk ini. Jadi artinya kalau itu dipercepat ya bisa terjadi. Jadi saya menduga masih ada drama, tetapi tentu saja penguasa pasti akan berusaha keras mencegah itu, gitu ya, Mbak. Betul sekali Mas Hersu. Salah satunya Pak Suhartoyo ini ya pernah dia ikut mengadili soal judicial review Undang-Undang Cipta Kerja atau Ciptaker atau Omnibus Law yang kontroversial tersebut, dan kemudian dia juga dia satu suara dengan Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, Aswanto, Wahidudin Adam, yaitu menganggap bahwa atau menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak memenuhi syarat formil sehingga dibekukan dan harus diperbaiki selama 2 tahun. Dia berada di pihak yang itu begitu. Waktu itu inkonstitusional bersyarat ya waktu itu sebutannya ya. Iya, inkonstitusional bersyarat, betul sekali. Nah, kemudian pada saat ini dia sudah menjadi ketua hakim MK begitu ya, atau ketua MK begitu. Dan saat ini dia
mengadili atau menerima gugatan itu tadi, kalau seandainya kemudian diterima gugatan tersebut, yaitu soal frasa yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah itu tadi, kemudian disebutkan dengan jelas yaitu levelnya adalah level gubernur begitu, atau menjadi kepala daerah di provinsi, atau yang setingkat dengan itu dipilih kalau seandainya dia seorang calon legislatif, maka itu tingkatnya adalah tingkat DPR, bukan tingkat DPRD. Maka dengan itu pencalonan Gibran bisa gugur begitu. Jadi ya, jadi kita masih menunggu hal itu ya Mas Yesrin, masih akan ada drama selanjutnya yang kemudian ini finalnya adalah pada tanggal 13 November begitu ya. Nah, ini memang masuk akal ya, bahkan di negara Amerika segala macam banyak orang di negara-negara lain banyak gubernur yang kemudian maju pada pilpres ya. Tapi kalau wali kota yang levelnya cuma 5 kecamatan kok tiba-tiba jadi calon wakil presiden ini kan terlalu kalau kata Bang Roma ya. Dan ini kan gini, yang menarik dari kasus ini adalah bahwa sebelumnya dikatakan oleh Pak Jimli, kenapa dia tidak bisa membatalkan putusan MK 90 karena ranah dia kan ranah etik gitu ya. Tapi kalau ini ranahnya kita mesti ingat pada waktu itu, waktu sidang tanggal 16 ya Mbak ya, 16 ya, 16 Oktober itu kan ada 3 putusan sebelumnya gitu yang menolak semua gugatan. Pertama gugatan dari PSI, kemudian gugatan dari Partai Garuda dan gugatan dari 2 kader kepala daerah Partai Garuda dan juga 1 kader kepala daerah dari Partai Demokrat ya di Jawa Timur ya. Kan itu ditolak semua. Tapi begitu muncul putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90, itu dianggap putusan baru ini membatalkan semua 3 putusan yang lama gitu ya. Jadi yang berlaku ya gitu. Nah, jadi artinya logikanya kalau ini muncul putusan baru dari perkara 141 gitu, kita nggak tahu putusannya jadi putusan nomor berapa, kita tidak tahu, itu akan membatalkan juga keputusan MK nomor 90. Jadi ini yang saya kira menarik dan kita tahu tadi bahwa Pak Suhartoyo itu dalam posisinya kita tahu seperti apa begitu ya di situ dan nanti kan kalau ini di voting gitu di Mahkamah Konstitusi kan cuma 8 yang boleh voting ya Pak Anar Rusman tidak boleh ikut memvoting itu dalam rapat permusyawaratan hakim ya disebutnya begitu ya Mbak Agi. Iya betul. Jadi nanti ada 8 yang kalau seandainya terjadi 4,4 maka yang menang adalah di mana posisi dari Pak Suhartoyo sebagai ketua MK begitu ya, karena dia memiliki bobot yang lebih begitu. Nah, Mas Hersu, kalau seandainya kita melihat ini soal saat ini ketika kemarin pada tanggal 8 itu diputuskan hasil dari MK dan itu mendapatkan sorotan dunia sampai dengan saat ini begitu. Artinya sekarang apa yang masih bergulir di MK ini tetap menjadi sorotan dunia Mas Hersu, karena ini belum ada keputusan tetap. Nah, kita perlu nih melihat apa sih yang dilihat oleh media-media asing tentang hal ini begitu. Apa yang mereka percakapkan dan kemudian ini dibaca oleh orang-orang pelanggan media tersebut secara internasional. Kayaknya kita perlu bahas itu Mas Hersu. Silakan Mbak Agi. Ya, ini seperti misalnya salah satu ini dari The Washington Post ya, ini media dari Amerika. Dia menyatakan seperti ini Mas Hersu. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman melakukan pelanggaran etik yang membuka jalan bagi putra sulung Presiden Joko Widodo untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden tahun depan. Nah, Ketua Dewan Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki yang juga dikenal sebagai Dewan Etik mengatakan hal itu ya. Terus kemudian dia mengatakan juga bahwa Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi dengan melanggar prinsip imparsialitas, integritas, kompetensi, kesetaraan, independensi, kepantasan, dan kesusilaan. Wah, ini panjang sekali. Ini Washington. Gara-gara Pak Anwar Usman ini bapaknya yang dibawa-bawa yang salah. Kan orang sana kalau nyebut Usman, padahal yang melanggar Anwar, yang disebut yang melanggar Usman lagi. Iya betul sekali. Nah ini kalau saya melihat ini saya ini aja saya bacakan yang saya sempat baca ya Mas Irsu. Ini antara lain dari misalnya dari mana ini
News World, US News juga dari Amerika juga, sama-sama dari Amerika, kemudian ABC ini dari Australia ya, ABC News, terus kemudian juga dari The South China Morning Post, kemudian dari Asia Pasifik ini dari Reuters memang banyak karena memang dia sering sekali menjadi rujukan kan, dia sebagai agency begitu. Terus kemudian juga ini yang mengatakan itu dari Swiss Info begitu, ini dari Swiss ya, Al Jazeera Inggris begitu, dan kemudian dari Benar News ini berkedudukan di Washington DC, dan kemudian juga wah banyak sekali. Ini saya bacakan lagi, ini Mas Hersu, misalnya dari SCMP ya, dari South China Morning Post yang berkedudukan di Hong Kong, betul. Nah dia mengatakan seperti ini, Hakim Indonesia ditegur karena mengizinkan putra Jokowi, Gibran, mencalonkan diri sebagai wakil presiden. 6 hakim disebut melanggar kode etik dalam putusannya pada bulan Oktober yang mengizinkan putra Joko Widodo yang berusia 36 tahun untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Ada kemarahan publik setelah mereka memutuskan persyaratan usia maksimum 40 tahun. Begitu. Terus kemudian juga ini dari Nikkei ini dari Jepang ya, Nikkei Asia mengatakan Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia pada hari Selasa dijatuhi sanksi pemberhentian karena keputusan baru-baru ini yang membuka jalan bagi putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Namun sang putra Gibran Rakabuming masih bisa mencalonkan diri pada pemilu Februari mendatang. Ini kontradiktif. Yang tadi ketua mahkamahnya itu diberhentikan dengan karena menyalahi etika, tapi putranya tetap diloloskan. Nah, kemudian dia melanjutkan, panel etik pengadilan menyatakan bahwa Ketua Hakim Anwar Usman, saudara ipar Widodo, melakukan pelanggaran etika dalam putusan yang dikeluarkan pada 16 Oktober tersebut. Pengadilan kemudian memutuskan bahwa batasan usia bagi kandidat yang mencalonkan diri dalam pemilihan presiden tidak perlu ditegakkan terhadap calon yang pernah menjabat sebagai wali kota, bupati, dan sebagainya. Jadi ini betul-betul Mas Hersu, kalau saya melihat serempak ini ya, menyoroti soal pelanggaran etika yang dilakukan, mereka sebut sebagai hakim tertinggi, yaitu memang benar karena hakim konstitusi adalah hakimnya hakim gitu ya, bisa dikatakan karena dia mengadil konstitusi saja sudah tinggi. Nah ini hakim yang mengadili konstitusi begitu kan, jadi betul-betul hakim yang sangat tinggi. Ya. Iya betul. Sekarang nih Gibran digibah jadi bahan gibah internasional gitu ya. Dan kita juga kenal karena sebagai bangsa Indonesia yang kita di sini sepertinya ini bangsa yang sangat besar, bangsa yang sangat menjunjung demokrasi, salah satu negara terbesar. Iya, iya. Ya kita seperti yang saya bilang kemarin, kita ikut kena ininya getahnya ini gitu. Ini bangsa Indonesia begonya kayak apa sih gitu kan? Yang muncul wajah kita berdua gitu nih. Ini salah satu orang Indonesia yang bego banget, ada keputusan seperti itu dan nggak bisa berbuat apa-apa begitu kan. Iya, jadi demokrasinya itu seperti demokrasi etok-etok ya, atau demokrasi pura-pura begitu ya. Jadi namanya saja demokrasi, tapi indeks persepsi korupsi kita 34, padahal di dalam penilaian terhadap indeks persepsi korupsi itu adalah soal demokrasi juga, dan di mana demokrasi yang paling dinilai itu apabila tidak dilakukan oleh para penegak hukum. Karena yang seharusnya pertama kali dan yang utama melakukan menjunjung keadilan, salah satu komponen dari demokrasi itu adalah para penegak hukum. Kalau penegak hukumnya saja sudah tidak melaksanakan itu, maka pasti persepsi terhadap korupsi yang ada di Indonesia. Korupsi itu tidak selalu melulu soal uang ya. Korupsi itu korupsi kebijakan, korupsi itu adalah soal korupsi mental, moral, dan sebagainya, dan juga kalau antara hubungan kekerabatan, nepotisme dan sebagainya. Jadi saya yakin sih Mas Hersu, tahun depan kalau seandainya kita tidak berada tetap di level 34 untuk indeks persepsi korupsi, bisa jadi kita terjun bebas lagi nih gara-gara kejadian yang saat ini. Ya pokoknya jangan pilih Prabowo dan Gibran kalau nggak mau bangsain sama Prabowo gitu kira-kira ya, karena prosesnya melalui proses curang. Kalau kemudian Anda memilih mereka berdua ini kan Anda melegitimasi kecurangan kan, kira-kira gitu kan Mbak. Iya. Ya, bisa jadi juga karena sekarang ini juga yang sedang ramai juga dipercakapkan Mas Hersu, ini adalah soal pendapat dari Pak Prabowo pada sebuah acara tentang geopolitik global, sebuah simposium beberapa waktu yang lalu ya, di mana Pak Prabowo ini mengatakan bahwa ada keterlibatan intelijen asing dalam kasus Rempang. Nah, ini yang kemudian menjadi ramai karena Pak Prabowo mengatakan sebagai intel asing begitu ya. Intel asing ini artinya sepertinya tidak hanya satu, tapi bisa
bisa jadi juga lebih, bisa jadi ada 2, bisa jadi ada 3 begitu. Jadi kemudian ini mendapatkan tanggapan luas dan juga penolakan dari koalisi masyarakat sipil, salah satunya selain dari masyarakat luas. Koalisi masyarakat sipil ini seperti yang kita ketahui di dalamnya ada LSM besar begitu seperti YLBHI, LBH, terus kemudian ada Kontras, ada Walhi, ada Aman dan sebagainya. Banyak LSM yang masuk ke dalam koalisi masyarakat sipil tersebut. Dan mereka ini juga LSM yang terjun langsung di sana, bahkan kita mendapatkan berbagai video dan foto-foto juga dari mereka. Jadi mereka tidak hanya asal bicara saja, tapi mereka juga melakukan pendekatan dan ada di lokasi. Bahkan mereka sempat juga oleh aparat itu kan dihalang-halangi untuk masuk ke lokasi untuk mendampingi masyarakat Rempang. Jadi mereka mengetahui betul apakah bagaimana situasi di lapangan, bagaimana mereka diintimidasi oleh aparat, oleh Satpol PP setempat begitu. Jadi ketika ada tuduhan dari Pak Prabowo atau dia mengungkap, dalam hal ini Pak Prabowo mengatakan saya mendapatkan informasi bahwa di sana ada keterlibatan intelijen asing dalam penolakan masyarakat Rempang terhadap proyek strategis nasional tersebut. Sebelumnya Pak Prabowo juga sering kan mengatakan bahwa orang luar atau orang asing itu banyak yang tidak suka kalau Indonesia maju, begitu kan? Nah, ini mungkin sebagai salah satu dari apa yang pernah dia katakan tersebut. Tapi tentunya ini dianggap sebagai merendahkan perjuangan dari masyarakat Rempang itu sendiri, yang bahkan menurut misalnya dari juru bicara Anies Baswedan ya, dari koalisi Nasdem dan kawan-kawan itu Surya Chandra ini kan dikenal sebelum dulu menjadi Wakil Menteri Agraria, dia dikenal sebagai seorang aktivis dan juga pengacara pro bono begitu. Dan dia juga mengatakan sangat menyayangkan apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo ini begitu. Karena itu sepertinya merendahkan perjuangan masyarakat Rempang dan tidak menghargai mereka, padahal mereka betul-betul memperjuangkan haknya mereka atas tanah mereka. Dan kalau Pak Prabowo mengatakan bahwa saya mendapatkan informasi ini begitu kan, yang artinya ada pihak lain yang mengatakan itu kepada Pak Prabowo. Nah, saya ingin menanyakan ini Mas Heru dalam hal ini, siapa yang memberikan informasi tersebut kepada Pak Prabowo? Begitu kan? Kalau yang kita melihat rujukan yang lalu-lalu yang kita juga pernah bahas, seperti Pak Mahfud pun juga sempat mengatakan hal itu pada konferensi persnya yang pertama, yang dia mengatakan bahwa masyarakat yang ada di sana itu sebaiknya direlokasi atau pindah begitu ya, dan karena sebagian besar yang di sana sudah menyetujui. Dan menurut Pak Mahfud ini dia mendapatkan informasi tersebut valid karena mendapatkannya dari Menteri Investasi Bahlil Lahadalia begitu. Nah, saya kemudian curiga, apakah Pak Prabowo ini juga mendapatkan informasi itu dari Bahlil, begitu kan? Sementara kita tahu ternyata apa yang dikatakan oleh Bahlil bahwa sebagian besar masyarakat sudah setuju, bahwa saya sudah terjun langsung ke lokasi, bahwa semuanya oke-oke saja, semuanya tinggal jalan dan sebagainya. Ternyata omong kosong. Dan bahwa investor yang akan masuk ke sana adalah sebagai salah satu pemain kaca atau pabrik kaca atau pasir kuarsa yang paling besar di dunia, ternyata itu omong kosong juga. 10 besar pun tidak, bahkan yang berapa besar juga tidak begitu Mas Hersu. Karena ternyata dia hanya memiliki penguasaannya dia terhadap hasil-hasil produksinya itu sebagian besar itu kan perusahaan dari Cina, dan ternyata memang untuk pangsa pasar Cina, padahal dikatakan oleh Bahlil itu sudah mengglobal untuk pangsa pasar seluruh dunia. Jadi dalam hal ini apa yang dikatakan Pak Prabowo itu kita sangat menyayangkan, apalagi di dalam visi misi dari Pak Prabowo tidak menyantumkan soal pelanggaran HAM di masa lalu, soal penyelesaian terhadap pelanggaran HAM, pada keduanya itu masuk ke dalam visi misi dari Ganjar Mahfud dan juga Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Ya, saya kira begini ya, memang kita tidak boleh naif bahwa kita mendinai begitu saja adanya campur tangan asing gitu ya. Dan asing saya kira, apalagi negara-negara tetangga yang berhadapan seperti Singapura dan Malaysia pasti punya kepentingan terhadap Indonesia. Kita tidak mendinai itu, tapi kemudian mengeneralisir bahwa perlawanan itu karena adanya campur tangan asing, saya kira ini memang keterlaluan begitu. Jadi saya kira kan ini memang betul-betul aspirasi dari rakyat, misalnya nggak mau dipindahkan semacam itu, bahwa kemudian momen itu dimanfaatkan oleh intelijen asing atau kekuatan-kekuatan lain, ya itu sih biasa-biasa aja. Di mana terjadi? Selain di Indonesia terjadi hal seperti itu. Tapi jangan kemudian seolah-olah
bahwa ya mereka ini bergerak karena campur tangan asing. Nah ini saya kira bisa menghina warga Rempang, makanya saya bilang wah ini udah kehilangan suara nih, berapa tinggal di apa itu suara di situ. Padahal kan pada Pilpres 2019 tuh Pak Jokowi di situ menang telak begitu. Jadi di sini itu perbandingannya sebenarnya pendukung Pak Jokowi lebih kuat dari pendukung Pak Prabowo begitu loh. Dan kita tahu pendukungnya Pak Jokowi sekarang ini banyak marah karena ada Gibran. Ya jadi aduh bisa bablas angin ini di Rempang ini. Iya ya, dan kemudian kemarin kalau tidak salah 3 hari yang lalu ya, itu ada pra peradilan di sana. Kan ada saya lupa jumlahnya 34 atau 35 yang ditangkap itu ya Mas Ersu, yang ketika ada yang terakhir ya. iya, ada demo di depan BP Batam, kantor BP Batam itu. Dan kemudian yang kemarin pra peradilan itu untuk 30 orang yang ditahan, dan pra peradilan tersebut ditolak karena dianggap polisi sudah melakukan prosedur yang sesuai dengan SOP begitu ya. Jadi kasus ini akan terus berlanjut. Ya saya rasa kalau seandainya memang mereka itu marah adalah karena apa yang dikatakan, salah satunya apa yang dikatakan oleh Bahlil ketika itu bahwa mereka sudah baik-baik saja. Ternyata toh itu ketika diketahui bahwa itu tidak baik-baik saja, Bahlil juga tetap melakukan pendekatan dan datang ke sana kan Mas Hersu. Dan ternyata ketika kedatangannya di sana juga banyak ditolak, dan kemudian sampai sekarang itu sepertinya masalah ini agak-agak dibiarkan dulu begitu ya, supaya adem. Saya tidak tahu persis situasinya di sana, tapi teman-teman LSM sih masih tetap menunggui di sana. Nah, ini artinya kalau seandainya memang betul ketika itu mereka mendapatkan informasi yang dari petinggi-petinggi di Jakarta ini mendapatkan informasi yang salah begitu. Kemudian juga apa yang mereka lakukan di sana adalah merupakan perlawanan, karena toh ternyata juga ditemukan gas air mata di lokasi ketika mereka diserbu oleh gabungan aparat begitu, dan juga keamanan dari Batam begitu. Nah, artinya ini adalah semacam reaksi dari apa yang terjadi. Begitu juga demo yang ada di depan BP Batam itu juga adalah merupakan reaksi karena mereka merasa dizolimi begitu Mas Hersu. Jadi apakah tidak bisa ada yang dikatakan restoratif of justice ya kalau tidak salah ya? Itu ya. Iya, itu seperti pendamaian seperti itu. Jalan keras ya, pemerintah. Iya, betul. Ini kalau seandainya tetap dilanjutkan, apalagi kemudian mereka terus kemudian, walaupun ya ini kalau saya lihat memang dalam situasi kondisi emosi dan eskalasi yang sangat panas lah ketika itu terjadi sama-sama. Karena kita ingat ya, ini sedikit saja. Ini proyek ini baru masuk ke dalam PSN itu bulan Agustus. Bayangkan, masuk ke dalam daftar proyek strategis nasional itu bulan Agustus. Dan kemudian bulan Septembernya, awal September, terus kemudian ada bulan Agustus juga Bahlil ke sana, terus kemudian mulai bulan September itu sudah mulai mereka diminta untuk berkemas-kemas untuk meninggalkan lokasi, dan sudah dikasih tenggat waktu tanggal 28 September kalau tidak salah. Ini kan sesuatu yang tidak ada pendekatan lebih dulu dan sebagainya. Wajar, kita pun, saya pun, Mas Hersu mungkin dan teman-teman kalau seandainya mendapatkan pendekatan yang seperti itu, di mana kita tinggal, buyut kita tinggal, kakek kita tinggal, kita pun lahir di situ kemudian tiba-tiba harus pergi tanpa ada kejelasan yang pasti. Ketika itu belum ditawarkan loh soal 500 meter penggantian tanah, terus kemudian biaya hidup dan sebagainya, belum, skema itu belum diberitahu begitu. Wajar ada demo seperti itu, walaupun saya sendiri kalau seandainya ada kekerasan di situ, itu sebagai sesuatu yang sangat-sangat disayangkan gitu. Oke. Jadi yang perlu ini hati-hati Pak Prabowo ya, ini menjelang Pilpres ini yang kita pasti ingatkan Rempang. Kalau saya tadi bilang cuma di Rempang, tapi Rempang ini kan kemarin mengundang solidaritas dari Melayu, dari berbagai negara, dan bukan hanya Melayu, tapi bangsa Indonesia secara nasional kemarin mendukung itu. Oke, kita pindah ya. Satu topik terakhir ya Mbak, kita bicara tadi ya soal fenomena menarik Partai Demokrat nih. Saya kira ini menarik untuk kita bahas, kan lagi ramai juga ya di media sosial dan di media online ya Mbak ya. Iya Mas Hersu, ini rame ya, dan kemudian perlu dijelaskan akhirnya oleh Wakil Badan, kalau Bapilu itu singkatannya apa ya, Badan Pemilih, ya Bapilu lah dari Demokrat ya, kalau nggak salah itu Kamhar Lakumani, begitu dia perlu menjelaskan soal ini, yaitu bahwa fenomena terjadinya baliho-baliho dari Partai Demokrat. Begitu, ini bukan baliho Pak Prabowo ya, ini dikeluarkannya oleh Partai Demokrat, dan di mana di baliho tersebut hanya ada wajah Pak Prabowo dengan AHY begitu, tidak ada wajah Gibran.
Jadi betul-betul memang apa namanya AHY bersama dengan Pak Prabowo dengan capresnya saja, tidak ada gambar cawapres yang mereka usung. Dan ini menjadi pertanyaan besar, Mas Hersu. Mereka kemudian media bertanya-tanya, masyarakat juga bertanya-tanya, begitu. Ada apa dengan hal ini, begitu. Ini kan sepertinya kalau saya lihat walaupun sudah dibungkus ya pernyataannya atau jawabannya ini oleh Kamhar, dia menyatakan bahwa ini adalah strategi. Tapi itu malah justru si hati mereka karena dia mengatakan bahwa ini adalah strategi internal Jalan Gibran ya. gak bakal laku gitu. Iya, itu strategi internal dari apa Partai Demokrat untuk supaya ini lebih efektif dalam berkampanye untuk pemenangan. Nah, artinya berarti kalau ada wajah Gibran nggak efektif dong ya? Berarti kalau ada wajah Ya. Gibran tidak menjual untuk menang begitu. Memang kalau Gibran ini saya kira itu memang dilema besar buat Pak SBY dan AHY ini ya, dan Demokrat gitu, karena bagaimana mereka sudah sekarang saya kira nggak berani lagi mereka mengklaim perubahan ya, karena satu mereka sudah bergabung dengan koalisi yang maju. Itu yang Pak seperti Pak Prabowo katakan, jangan malu-malu, itu bagian dari tim Pak Jokowi begitu. Ditambah lagi Gibran anaknya Pak Jokowi yang ditentang gitu, yang mereka juga menentang soal politik dinasti, tiba-tiba mereka usung juga. Saya sih bisa memahami dilema dari partai-partai Demokrat. Tetapi mungkin buat Pak Prabowo dan terutama Pak Jokowi dan Gibran nggak bisa dipahami kan gitu ya. kok foto anakku nggak dipasang di situ dan alasannya strategi gitu ya. Iya, dan ini kemudian menjawab kenapa Mas Hersu biasanya ya kalau ada peristiwa besar di negara ini begitu kan, baik itu apa ya dapat mempengaruhi masa depan lah, begitu menyangkut soal keadilan apa dan sebagainya. Itu Pak SBY keluar loh memberikan pernyataan begitu. Tapi ini ketika ada keputusan MK yang seperti kemarin, ketika tanggal 8 maupun sesudahnya ada jumpa pers, terus kemudian sekarang diikuti dengan yang sekarang itu Pak SBY sepertinya mendelep gitu ya, seperti tidak beliau berada di mana begitu. Tapi saya mendapatkan rumor dari teman-teman media Mas Hersu bahwa beliau tanpa menyebutkan nama ini temannya, dia mengatakan bahwa beliau mantan presiden kita sekarang sedang dalam perenungan yang mendalam mengenai situasi yang terjadi di negara ini. Mantan presiden loh ya, bukan Pak, belum tentu Pak SBY ya. Tentu, tapi saya menebaknya sebagai siapa yang kamu maksud Pak SBY ya begitu ya, pokoknya mantan presiden kita lah, kita ikut prihatin. Nah, sekarang ketika terjadi bahwa wajah Gibran tidak dimunculkan pada baliho-baliho dari Partai Demokrat ini, kemudian kita oh I see begitu ya, karena Pak SBY sendiri pun ini kan jarang sekali Pak SBY ini menulis di Twitter ya Mas Hersu. Kadang pernah sebulan 2 kali, kadang sebulan hanya sekali begitu ya, dan itu seringkali hanya berupa bahwa beliau ini sedang melukis, beliau ini sedang apa dan kegiatannya bersama keluarga dan sebagainya. Kadang-kadang juga mencuit soal sesuatu yang penting untuk negara, untuk bangsa begitu ya. Tapi ketika itu dia jelas mengatakan bahwa dia apa hormat kepada Gibran begitu ya, tapi soal pemilihan cawapres itu adalah kedaulatan dari Pak Prabowo sebagai capres. Yang artinya dia memisahkan begitu kan? Itu tidak ada suara dia di situ begitu, tidak ada suara dari Pak SBY atau Demokrat karena itu adalah merupakan kedaulatan dari Pak Prabowo, dan kemudian dari pihak Demokrat atau Pak SBY itu menghormatinya, mengikutinya karena mereka merupakan bagian dari koalisi. Dan apalagi Pak SBY mengatakan ketika di Hambalang berikan tugas begitu ya, mandat kepada saya, maka saya akan memenangkan Pak Prabowo. Nah, jadi dalam hal ini kalau kita melihat memang yang didukung itu hanya Pak Prabowo begitu. Kalau terhadap Gibran kita bisa melihat bahwa sepertinya ya walaupun pihak Demokrat menolak bahwa mereka setengah hati, tapi kita bisa melihat dari sini begitu bahwa Gibran tidak memberikan efek elektoral kepada Demokrat terutama. Salah, saya nggak sepakat kalau tidak memberikan efek elektoral, Mbak. Justru sangat memberikan efek elektoral, tapi bukan kotil efek. Iya, iya. Great efek justru yang terjadi. Great efek, iya. Mudah sekarang, tinggal kasih aja kalau Pak SBY mulai mengkampanyekan Gibran begitu, atau AHY mengkampanyekan Gibran, kan kita tinggal sodorin buku yang dibuat oleh Pak SBY dulu. Apa kemarin buku judulnya cawe-cawe politiknya Presiden Jokowi, apa judulnya, Mbak? Iya, saya lupa judul persisnya, tapi soal cawe-cawe. Jadi akibat dari cawe-cawe Pak Jokowi lah. Gitu. Ya. Oke. Saya kira itu yang kita sebut sebenarnya Demokrat itu sedang membuat emergency exit gitu, menyiapkan emergency exit, karena memang kita jadi paham kok pasti dampaknya dengan mengusung Gibran itu dampak elektoralnya terhadap Demokrat itu benar-benar
parah gitu kan. Ya kan walaupun kita nggak terlalu percaya survei, kan ada survei yang munculkan bahwa kemarin disebutkan bahwa Demokrat itu akan menjadi partai paling buncit. Tetap lolos di parlemen, tapi dia paling buncit, dan kemudian Kamhar menyatakan oh ini mungkin dampak karena terlambat bergabung dalam koalisi gitu. Ya, jadi ini lebih parah. Kenapa nggak disebut dampak dari mengusung Gibran? Karena don cawe-cawe gitu ya. Iya. Iya. Sehingga akhirnya perbincangan kita kali ini bagi cukup panjang juga edisi kali ini. Sampai ketemu lagi dan tetap semangat, jangan pernah berhenti mencintai Indonesia. Saya Hesbun Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami muat. Kami muat.